Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, saya adalah guru pengampu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nama Sofia Wardani. Saya ucapkan selamat bergabung kepada anak-anakku semua di madrasah kita ini. Mudah-mudahan kalian di sini mendapatkan ilmu yang berkat dan manfaat. Sebelum pelajaran kita mulai, usahakan ananda semua dalam keadaan tidak berhadas. Jadi selama kita belajar, biar ilmu mudah diserap, usahakan berwudu dulu. Kemudian tadi yang belum basmalah, yang belum baca doa, segera baca doa dulu, minimal bismillah. Nanti coba videonya disimak dengan seksama dari awal sampai akhir. Kalau belum paham diulangi lagi sampai kalian paham. Kemudian tulislah keterangan dari video yang kalian putar lewat video. Ditulis pada buku pelajaran khusus Al-Quran Hadis. Kalau dirasa belum paham lagi, coba dibuka pada LKS. Mungkin nanti kalian kalau di LKS nanti bisa lebih paham lagi. Oke anak-anak, pada bab awal ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Apa? Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Hadis ini merupakan penegasan seseorang mukmin. Hadis ini merupakan suatu penegasan kepada seorang mukmin harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis jika ingin selamat dunia dan akhirat. Maka penting sekali kita belajar Al-Quran dan hadis karena keduanya ini merupakan pedoman hidup orang Islam. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Berasal dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan, yang kemudian mendapat penambahan al menjadi Al-Quran. Kemudian dari segi istilah, Al-Quran adalah kitab Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantaraan malaikat Jibril yang membacanya merupakan ibadah. Sedangkan pengertian hadis, kalau menurut segi bahasa, dari segi bahasa, yaitu berasal dari kata-kata jadidun. Apa? Jadidun, khobarun, dan qoribun. Jadidun, khobarun, qoribun. Jadidun itu artinya baru, khobarun kabar, kemudian qoribun dekat. Sedangkan menurut istilah hadis adalah segala bentuk ucapan, kemudian perbuatan, takrir atau ketetapan, dan segala hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya.
Fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi pokok dari Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Adapun fungsi khusus Al-Quran hadis dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi Al-Quran. Fungsi hadis akan kita jelaskan pada hari yang akan datang. Fungsi Al-Quran apa saja ya? Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Salah satunya sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Apakah fungsi Al-Quran menurut ayat ini? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Izin Allah. Kemudian fungsi Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa fungsi Al-Quran menurut ayat ini? Yaitu sebagai hudan lin-nas atau petunjuk hidup bagi manusia. Satu, hudan linnas, petunjuk. Kemudian yang kedua, wabayyinatim minal huda. Wabayyinatim minal huda. Sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai wal furqan. Sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Baik, kita cukupi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap diberi kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.